Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar, malam yang penuh kemuliaan. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh berkah. Artinya penuh dengan kebaikan, ketenangan dan keselamatan. Sehingga Allah jadikan malam itu adalah malam diturunkan padanya Al-Qur'an. Sebagaimana di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh berkah. Sesungguhnya kami memberi peringatan. Al-Quran adalah ucapan Allah yang mulia, yang apabila seorang hamba berpegang teguh dengannya, dia akan meraih kemuliaan. Diturunkan melalui malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril alaihissalam, kepada hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di kota yang paling mulia, di tanah suci, kota Makkah dan kota Madinah. Jadi lihat, semua yang berkaitan dengan Al-Quran memiliki kemuliaan. Begitu pula malam diturunkannya Al-Quran adalah malam yang penuh dengan kemuliaan. Para ulama menjelaskan, arti Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar mencakup dua makna. Makna yang pertama, sebagaimana dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar secara sekaligus dari Al-Lauhul Mahfuz sebanyak 30 juz ke langit dunia, ke satu tempat yang disebut Baitul Izzah. Kemudian dari situ barulah turun selama 23 tahun masa kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di sini jemaah sekalian kita bisa memetik pelajaran penting tentang sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan ilmu Allah. Karena Al-Quran itu kan banyak ayat yang turun, ada asbabun nuzul, ada sebab-sebab mengapa ayat itu turun. Tapi Allah sudah siapkan 30 juz padahal sebabnya belum terjadi. Karena semua yang terjadi di dunia ini berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah takdirkan segala sesuatu 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Makna yang kedua, Al-Quran turun pada Lailatul Qadar sebagaimana dinukil dari Imam Asy-Sya'bi rahimahullah adalah bagian awalnya diturunkan ke muka bumi pada Lailatul Qadar, yaitu surat Al-Alaq bagian awalnya, Iqra dan seterusnya diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Lailatul Qadar. Di sini ada faidah, berarti tidak tepat kalau kita meyakini Al-Quran turun tanggal 17 Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu terjadi pada salah satu dari 10 malam terakhir Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir Ramadan. Jadi Al-Quran turun pada salah satu dari 10 malam terakhir Ramadan, bukan 17 Ramadan. Dan lebih salah lagi orang-orang yang mengadakan perayaannya, merayakan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, tapi dengan cara menyelisihi Al-Quran. Karena Al-Quran menyuruh kita mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang dibawa oleh Rasul maka ambillah, amalkanlah, dan apa saja yang beliau larang maka tinggalkanlah. Dan beliau melarang kita menambah-nambah di dalam agama. Semua perayaan-perayaan yang tidak berdasarkan dalil berarti itu sama dengan menambah-nambah di dalam agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa mengada-ada dalam agama kami ini, membuat-buat cara baru dalam beribadah yang tidak berasal darinya, maka itu tertolak. Al-Amwa menemani ibadahmu juga hijrahmu.